Hai kawan-kawan Gemapos, gimana kabar hari ini? Sudahkah membaik hubungan dengan tetangga? Usai beda pilihan pasca pemilu 2024? Atau justru malah tambah memanas? Karena jagoannya ada yang kalah, ada juga yang menang. Apapun itu, harusnya kita sudah mulai berdamai. Pemilu telah usai, mari kita kawal bersama sambil ngopi bareng. Kan enak daripada terus saling serang. Hari ini sesuai judul video, kita akan membahas tipis-tipis seputar isu yang sedang hangat di media sosial. Apa itu? Ya, hak angket. Wacana pengajuan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat kembali digulirkan. Isu ini awalnya diusulkan oleh Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan usai bertemu dengan petinggi-petinggi partai yang mengusungnya di Pilpres 2024. Ganjar juga menuturkan hak angket ini diusulkan guna menyelidiki dugaan-dugaan kecurangan pemilu di tahun 2024. Ganjar juga menyarankan ketika DPR tidak bisa menggunakan hak angket, dirinya mengusulkan untuk DPR menggunakan hak interpelasi. Nah, tapi kawan-kawan, hari ini kita tidak akan membahas pro kontra serta gonjang-ganjing terkait dengan isu hak angket ini. Tapi hari ini saya akan mengajak kawan-kawan untuk mencari tahu apa sih itu hak angket dan apakah di Indonesia pernah digulirkan isu tersebut atau justru hanya di zaman ini. Oke, mari kita bahas. Apa itu hak angket? Dikutip dari laman resmi DPR RI, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang ini diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, usulan akan menjadi hak angket apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir. Ternyata hak angket bisa terwujud cukup sulit karena mempertimbangkan aturan-aturan dan syarat-syarat tertentu tadi. Nah, ternyata hak angket pernah digulirkan oleh DPR bahkan sejak masa pemerintahan Insinyur Soekarno hingga hari ini pada masa pemerintahan Joko Widodo. Berdasarkan penelusuran Tempo yang dikutip dari berbagai sumber, ada beberapa hak angket yang pernah digulirkan terkait dengan isu-isu tertentu sejak zaman Soekarno. Mari kita spill satu-satu. Yang pertama, pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, hak angket pernah digulirkan oleh DPR pada tahun 1950-an yang berkaitan dengan penggunaan devisa negara. Akan tetapi, hak angket ini kemudian tidak menghasilkan apa-apa, bahkan sampai kabinet baru terbentuk di tahun 1955. Lanjut, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sepenak zaman kuta. sorry, bercanda. Nah, ternyata pada saat zaman Presiden Soeharto, isu hak angket pernah juga digulirkan oleh DPR, yaitu terkait dengan Pertamina. Ini terkait dengan ketidakpuasan DPR terhadap pernyataan Presiden Soeharto yang saat itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, yakni Sudarmono. Namun, pada sidang pleno DPR, hak angket ini diputuskan ditolak. Jadi tidak menghasilkan apa-apa. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ternyata DPR pada saat itu pernah menggulirkan hak angket yang berkaitan dengan Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam atau yang dikenal dengan Bulogate dan Bruneigate. Nah, ini juga digulirkan berkaitan dengan upaya ataupun pernyataan lewat memorandum Presiden Gus Dur untuk membubarkan parlemen. Dan akhirnya
ini kemudian menjadi senjata oleh oposisi untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Gus Dur. Dan akhirnya, oposisi pun berhasil menggulingkan Presiden Gus Dur pada tahun 2001. Pada masa pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Saya kira pemerintahannya aman-aman aja. Ternyata DPR pernah menggulirkan hak angket terkait dengan dana non-budgeter Bulog. Lagi-lagi Bulog. Nah ini DPR mengusulkan hak angket ini karena diduga merugikan negara sebanyak 40 miliar rupiah. Sebenarnya, pengadilan sudah memutuskan beberapa pejabat menjadi tersangka dalam kasus ini. Tetapi, di saat yang sama, DPR mengusulkan hak angket, sehingga keputusan pengadilan tersebut pun akhirnya menguap. Waduh, hak angket juga bisa menguapkan keputusan pengadilan ternyata. Next, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjadi masa di mana DPR paling banyak menggunakan hak angketnya dalam berbagai kasus. Yang pertama, terkait dengan penjualan tanker Pertamina. Kemudian, ada hak angket terkait penyelesaian BLBI yang sampai hari ini tidak juga berhasil. Kemudian, hak angket DPT tahun 2009. Ini juga berkaitan dengan pemilu. Tapi bedanya, DPT ini sebelum pemilu. Kalau hari ini kan pasca pemilu. Kemudian, tidak sampai di situ saja. Pada zaman SBY juga, hak angket DPR digunakan untuk menyelidiki kasus Bank Senturi. Yang pada saat itu merugikan negara ditaksir sampai 6,7 triliun rupiah. Uang sebanyak itu dapat dari mana? Di mana uangnya? Sampai hari ini pun, kasus Bank Senturi kan tidak jelas. Dan saat itu melibatkan tokoh-tokoh penting, salah satunya Sri Mulyani dan Wakil Presiden Budiono. Oke, kita lanjut ke masa pemerintahan hari ini, Presiden Joko Widodo. Sebelum isu hak angket yang diutarakan Ganjar hari ini, ternyata DPR pernah menggulirkan isu angket yang berkaitan dengan KPK dan kasus EKTP. Nah, kawan-kawan Gemapos, hari ini muncul kembali pada masa pemerintahan Jokowi, hak angket kembali digulirkan. Kali ini berbeda, yang berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Ya, Ganjar sebagai inisiator nampaknya serius bersama tim pendukungnya untuk dapat mengusut tuntas kecurangan pemilu di tahun 2024. Berbagai respon bermunculan, ada yang mendukung dan mendorong, bahkan tak jarang juga yang menyaksikan urgensinya diperlukan hak angket ini. Nah, kira-kira menurut kawan-kawan Gemapos nih, apakah hak angket ini akan benar-benar berjalan dan menghasilkan sesuatu? Atau bahkan Presiden Joko Widodo bisa digulingkan? Kalau teman-teman punya jawaban, silakan tulis di kolom komentar. Baik kawan-kawan Gemapos, mari support channel ini dengan like, komen, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan informasi terkini seputar isu-isu yang sedang hangat. Sampai jumpa di perspektif berikutnya. See you.